Ini yang untuk tahun ini kan kita masih belum putus itu. Nah, jadi masalah mudik ini kan itu. Karena ini kan untuk masalah penyebaran ini. Tetapi kalau menurut saya, prediksi saya bahwa mudik ini besok ini tidak akan bisa dilarang begitu saja. Ya. Karena pengalaman yang dulu memang mudik itu betul-betul dibatasi. Nah, sekarang ini kan kenapa orang melarang mudik tetapi membuka mal sebesar-besarnya, Mas? Ya. Nah, pasarnya juga berjalan dengan baik. Selama ini pasar-pasar juga sudah nggak ada larangan. Ya. Nah, kalau orang dilarang mudik, tetapi di pasarnya kayak gitu berudak, malnya masa kayak gitu berudak. Ini relevansinya apa? Kan tidak pas gitu loh. Nah, maka mungkin akan ada ini. Nah, ini nanti biar mereka nanti akan bahas dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Paduli, MIKOM, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Apa kabar Pak Paduli? Alhamdulillah baik. Pak Bambang ini guru saya. Pembimbing saya ini. Terima kasih atas bimbingannya Pak Bambang. Ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, khususnya mengenai kalau dulu istilahnya safari Ramadan, tapi sekarang kan nggak bisa dilakukan, jadi safari virtual. Jadi kegiatan para tokoh-tokoh publik ini pada bulan Ramadan ini apa? Gitu ya. Jadi saya kemarin sudah mewawancarai Pak Cahyokumolo, mungkin nanti juga Pak Agun Gunanjar sudah kencan. Nah sekarang dengan Pak Faduli, ya. Apa kegiatan Pak Faduli ini sebagai politisi di bulan Ramadan? Apakah akan tetap sidang-sidang di Jakarta atau lebih banyak mengunjungi konstituen? Kalau sidang kan masih Mas, tapi kebetulan kan masa awal Ramadan ini kan kita masa reses. Oh. Ya, maka ketika masa reses itu ya kita gunakan, apalagi di bulan Ramadan ini kan satu bulan yang sangat bagus sekali. Nah, maka insya Allah akan saya gunakan untuk tetap silaturahmi. Di masa pandemi ini kan tidak ada larangan untuk silaturahmi ke desa-desa. Oh. Kan tidak ada larangan Mas. Cuman yang kewajibannya adalah menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi protokol kesehatan yang harus kita jaga. Kemudian dengan membatasi orang. Jadi kalau kita hanya ketemu tatap muka dengan 30 sampai 50 orang, asalkan tempatnya terbuka, masih tidak ada larangan. Jadi tidak ada alasan kalau kemudian karena pandemi harus pakai sosial media aja, nggak ada alasan. Tapi itu juga bagus, gitu. Tapi tidak ada alasan. Terus kemudian karena pandemi kita tidak turun, itu tidak boleh. Jadi artinya komunikasi masih bisa, hanya pakai protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan aja, dan dengan membatasi orang kan. Membatasi orang. Kalau kita pertemuan dengan 50 orang itu di tempat yang cari tempat yang agak longgar itu kan tidak ada masalah Mas, gitu loh. Jadi kira-kira buka puasa bersama masih bisa ya? Bisa Mas, kenapa tidak gitu loh. Ya. Hanya bukanya kan berbeda. Kalau dulu mungkin prasmanan, kalau sekarang kan bisa dus-dusan. Tapi intinya kan buka bareng Mas. Buka bareng, minum nanti makannya di rumah masing-masing gitu ya. Tapi kan bisa dikasih kerdusan apa kan gitu ya. Ya, kalau itu ada sangu ya bisa mentahan, tidak apa-apa. Nah, kira-kira kalau tarawih bersama gitu bisa apa enggak Pak Fadli kira-kira? Sampai saat sekarang ini kan belum ada larangan gitu ya. Kalau sekarang sholat Jumat aja bareng itu sudah dibolehkan. Maka saya pikir kalau untuk sholat tarawih tidak ada masalah, itu tetap aja dilaksanakan. Hanya saja tetap harus menjaga protokol kesehatan.
Dan jaraknya kan juga sudah diatur. Sekarang kan sudah terbiasa. Jarak sholat itu kan sudah diatur. Maka orang sudah tidak himpit-himpitan lagi kan. Kalau jaraknya sudah diatur kan tidak ada masalah gitu. Apalagi ya mudah-mudahan ya, kelihatannya pandemi kan sudah mulai agak mereda ini, walaupun sedikit gitu sudah mulai tanda-tanda turun sudah ada kan. Pokoknya jangan sampai pandemi digunakan untuk alasan tidak melaksanakan ibadah secara maksimal. Jadi masih masih bisa silaturahmi, kemudian sholat tarawih bersama, ya mungkin ya dalam batas-batas tertentu buka bersama. Dan biasanya kan bagi politisi baik yang di eksekutif maupun legislatif, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat strategis untuk berkomunikasi. Iya, yang tanya ini sudah lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, tapi kan yang tanya ini kan master politik. Jadi kan dulu prakteknya ketika belum ada pandemi ini, yang berpengalaman di masa pandemi ini kan Pak Fadli. Ya bisa Mas, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau menurut saya yang penting diatur dan dibatasi orangnya. Ya. Itu aja. Jadi artinya tidak meninggalkan tidak meninggalkan protokol kesehatan, itu tetap perlu dilaksanakan. Saya pikir dan ini insya Allah kan masyarakat ini kan sudah mulai tertata secara psikologinya. Imun itu akan bisa bagus kalau kita bisa ketemu silaturahmi, ini imunnya akan lebih kuat gitu daripada kita menyendiri. Itu kalau menyendiri terus, takut terus malah melankolis nanti. Nah, itu akan lebih mudah sakit gitu loh. Tapi kalau kita ketemu cuman kita tetap harus hati-hati. Itu jaga itu saja penting kalau menurut saya. Ini saya kira teori atau pengalaman baru ini. Jadi imun makin kuat kalau lebih banyak silaturahmi. Iya Pak, dan itu kan anjuran agama kan begitu. Jadi untuk bisa bersilaturahmi kan bisa memanjangkan umur, Mas. Iya, itu ada hadisnya itu. Nah, kita laksanakan tetap saya gitu loh. Jangan sampai kemudian semua dikambing hitamkan ke masalah COVID, pandemi, jangan itu. Tetapi juga selain yang tatap muka langsung, sekarang juga ada fasilitas untuk komunikasi virtual. Itu bagus, nggak apa-apa. Dengan tidak meninggalkan itu juga nggak apa-apa. Artinya kan misalkan bisa aja kalau kita mau ketemu 200 orang misalkan itu ya, yang 50 ketemu, yang 150 pakai virtual ada apa-apa Mas? Iya, bagus sekali. Jadi sekarang kan bisa pakai Zoom. Dan itu pakai Zoom itu yang mau langganan juga murah. Kalau mau gratisan hanya 45 menit. Bisa juga. Cuma yang jadi masalah ini kan teknologi ini bagi masyarakat ada yang terhambat karena harus pulsa, ada yang terhambat karena sinyal, mungkin tidak semua. Ada yang terhambat karena alatnya. Itu juga jadi masalah. Tapi kalau bagi politisi kan harus semua bisa terjamah. Makanya begini Mas, kita akan ajak virtual pada orang-orang tertentu kan itu. Tapi nanti orang-orang tertentu diajak virtual juga ngomongnya juga gitu Pak, HP saya jelek. Jadi saya nggak bisa. Saya bisa ikut virtual kalau HP-nya bagus ya. Lebih baik kita datang aja kumpulin orangnya. Kalau orang-orang tertentu, kan itu. Jadi ada pangsanya, ada segmennya masing-masing. Nah, kalau di desa-desa mereka nggak mengenal virtual kan, petani-petani itu kan nggak bisa Mas. Dan di dalam praktek mungkin di desa jauh lebih aman Pak Fadli ya. Ya, orang desa lebih nyaman aja dan mereka juga nggak terlalu pikir masalah pandemi itu. Yang saya lihat, saya datang ke desa-desa ini, mereka nyaman aja, nggak pernah ada keluhan masalah pandemi itu. Nah, nggak ada. Ya biasa aja mereka itu. Nah, jadi tidak menjadi satu momok dan ketakutan mereka juga tidak. Jadi mereka kalau kita sering ke ladang kan pandeminya hilang Pak, gitu. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Cuma mereka mungkin menghadapi masalah-masalah ekonomi ya, masalah-masalah berkurangnya pendapatan dan sebagainya gitu. Itu hanya untuk segmen-segmen tertentu aja Mas. Ya, tapi pada segmen yang lain juga kayak misalkan ya petani enjoy aja biasa itu. Jadi petani-petani yang saya rasakan, ya ini mereka itu akan susah kalau kena hama.
Itu misalkan panennya kena tikus, kena wereng, kena apa, itu baru mereka merasa bingung gitu loh. Kalau sekarang ini ya, kalau persoalan fluktuasi harga, mereka sudah biasa. Kan kondisi normal pun pernah harganya anjlok juga biasa. Jadi tidak hanya masalah pandemi aja yang mengakibatkan harga itu anjlok. Jadi itu memang situasi dan kondisi yang memang biasa terjadi. Jadi mereka enjoy aja. Nah, yang terkena persoalannya adalah yang mungkin kerja pabrikan karena di PHK ya, ini pasti dia akan mengalami shock karena biasanya harus sudah dapat pekerjaan, ada income, mereka tidak ada income. Satu. Ini kemudian yang kedua juga para ini produsen yang atau home industry yang memang omsetnya kecil, tapi juga ada home industry yang omsetnya ketika COVID ini menjadi besar juga ada. Nah, jadi itu biasa aja. Itu saya pikir kalau halnya sama-sama kan tidak perlu kemudian sampai bersedih hati. Masyarakat tidak akan semacam itu. Biasa aja gitu. Saya baru saja wawancara dengan produsen tenun ATBM. Itu justru meningkat ini pada masa pandemi ini. Iya, naik, Mas. Iya. Pak Fadli, sekarang kan Pak Fadli tidak lagi di Komisi Pertanian yang ngurusi petani. Ya, enggak, saya di Komisi 9 yang ngurusi COVID, Mas. Oh, di kesehatan ya? Kesehatan sama tenaga kerja. BKKBN. Kemudian asuransi. Nah, itu BPJS. Nah, itu. Nah, sekarang yang menarik itu yang menyangkut mengenai tenaga kerja. Ini yang paling dampaknya paling besar, termasuk pengurangan pekerjaan, apalagi menjelang Ramadan, Idul Fitri. Ini seperti apa Pak Fadli? Ya, memang untuk dampak daripada tenaga kerja ini, ada beberapa perusahaan yang memang melakukan pemutusan tenaga kerja. Ini ada gitu. Tapi itu tidak semua, Mas. Jadi tidak secara massal, karena pabrikan juga masih membutuhkan untuk kerja ini, dan sekarang sudah mulai bagus. Nah, bagi tenaga kerja yang terkena dampak ini, maka wajib harus diberikan pendampingan kartu prakerja. Nah, ini yang sedang kita bahas untuk kartu prakerja ini. Jadi kartu prakerja ini memang seharusnya itu diberikan. Salah satunya yang wajib harus diberi adalah mereka yang terkena PHK. Nah, harapannya dengan diberikan itu, kemudian program kartu prakerja harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Gitu. Jadi misalkan ada pendampingan nanti secara praktis saja, tapi jangan kemudian diarahkan secara online terus. Pasar online, apa-apa online, itu kalau itu terus kan tidak bisa kreatif. Nah, lebih bagus, maka sekarang ini yang kita harapkan skill secara langsung. Misalkan latihan bikin bakso. Maka setelah dia dilatih, harapannya bisa jualan bakso. Kan itu aja yang praktis-praktis gitu. Nah, yang praktis-praktis ini yang kita butuhkan. Maka kalau kemudian ini bisa dibantu itu, kemudian juga ada bantuan dari pemerintah itu kan ada bantuan pendampingan dari ke UKM. Jadi modal kerja, diberikan modal kerja, setiap satu orang dapat 2.400.000. Nah, itu kan berapa ratus ribu yang diberikan oleh pemerintah itu. Nah, itu juga diberikan agar mereka bisa dengan adanya ini, misalkan bakul gendong, itu tukang bakso, yang pikulan, yang ekonomi menengah kelas kaki 5 ini loh, Mas. Nah, ini kalau mereka dapat modal, ini dapat modal kerja 2.500.000 ini ya, kalau jamu gendong kan sudah turah-turah itu modalnya kan itu. Tapi persoalannya semua bisa dapat atau diseleksi lagi Pak Fadli itu? Ya, kalau itu sudah diusulkan sesuai dengan kuota dapat, Mas. Iya, harus dapat itu. Dan ini harus menyeluruh kan. Gitu. Jadi bisa berapa persen dari apa yang ada itu bisa dapat?
Ya, salah pengalaman Kak. Saya kemarin yang saya usulkan itu semua dapat. Ya, ya tapi kan artinya kan di luar itu masih banyak yang Masih nggak banyak diusulkan. ya. Nah, itu Ya, nanti masih banyak Mas, karena ini kan secara bertahap. ya, Nah, cara yang kemarin belum dapat, tahun ini nanti akan dapat. ya, Termasuk kartu prakerja, ini kan ya kemarin belum dapat, tahun ini kan masih ada, nanti akan ya. dapat. Kalau Nah, kartu, cuman ini ya, apa yang memangku kan PMO, itu ya, kan di luar mitra kami. ya, Nah, jadi kartu prakerja itu dilaksanakan di bawah Menteri Ekonomi. Pada ya tenaga kerjanya di Komisi 9, ya, ya, tetapi pelaksanaan praktek kartu tenaga kerja ini, kartu prakerja ini ya. di PMO. Gitu. Jadi kalau usul-usul yang apa pelatihan yang praktis tadi belum tentu bisa dilaksanakan ya? Ya, ini harus koordinasi. Tadi kami barusan rapat dengan berkoordinasi. Saya minta agar ini diberikan kuota per kabupaten. Nah, sekarang ini kan kuotanya langsung pakai internet online itulah. Siapa yang punya internet yang bagus, cepat, ini komunisnya dapat. Nah, tetapi yang orang-orang desa yang nggak bisa main internet itu kan kadang-kadang nggak dapat ini. Ya. Nah, ini kedepannya saya tadi usulkan agar ada kuota per kabupaten. Ya. Jadi tidak secara nasional gemblong berapa, terus siapa nanti akan masuk dari manapun. Dan nanti kalau masalah dekat-dekatan yang paling dekat kan orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Nah, internetnya yang tidak terlalu jauh atau gimana kan, atau orang-orang yang ahli IT. Nah, orang-orang ini kan belum tentu mereka tahu IT semuanya. Makanya kita harapkan kalau kuota itu dibagi per kabupaten, maka akan merata seluruh Indonesia. Ya. Pak Doli, itu yang paling akhir kan pemerintah melarang mudik dan akan memberi bansos. Itu gimana caranya yang diberi bansos itu? Ini yang untuk tahun ini kan kita masih belum putus itu. Nah, jadi masalah mudik ini kan itu. Karena ini kan untuk masalah penyebaran ini. Tetapi kalau menurut saya, prediksi saya bahwa mudik ini besok ini tidak akan bisa dilarang begitu saja. Ya. Karena pengalaman yang dulu memang mudik itu betul-betul dibatasi. Nah, sekarang ini kan kenapa orang melarang mudik tetapi membuka mal sebesar-besarnya, Mas? Ya. Nah, pasarnya juga berjalan dengan baik. Selama ini pasar-pasar juga sudah nggak ada larangan. Ya. Nah, kalau orang dilarang mudik tetapi di pasarnya kayak gitu bludak, malnya masa kayak gitu bludak. Ini relevansinya apa? Tidak pas gitu loh. Nah, maka mungkin akan ada ini. Nah, ini nanti biar mereka nanti akan bahas dua-duanya. Yang paling penting saya sekarang ini bagaimana dipastikan masyarakat itu kalau memang dianggap vaksin ini adalah bagian untuk bisa mencegah penyebaran COVID, ya pastikan masyarakat semua bisa divaksin. Ya. Jadi vaksinnya jangan lama-lama gitu. Nah, sampai saat ini seperti apa Pak Fadil mengenai vaksin ini? Apakah yang lansia bisa selesai semua sudah? Belum selesai semua, Mas. Kan gitu. Ini vaksinnya juga masih terbatas kan itu. Maka kita sebetulnya kan salah satunya kan itu mendorong agar vaksin dalam negeri itu bisa segera terwujud dan jadi kita bisa memperkirakan. Nah, sekarang juga sudah ada vaksin mandiri yang dipelopori oleh para teman-teman pengusaha itu. Ya. Nah, dan itu vaksin itu dibuat di Bio Farma tapi bahannya dari Cina gitu loh. Bahan bakunya dari Cina diproduksi oleh Bio Farma. Nah, itu kemudian digunakan untuk vaksin mandiri. Vaksin mandiri itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha untuk bisa memvaksin pada karyawan-karyawannya dan juga beberapa masyarakat yang bisa kena. Ini ada dua sekarang sudah, di samping vaksin program gratis, ada vaksin mandiri, tetapi vaksin mandiri ini juga diberikan secara gratis ke masyarakat. Ya. Baik, Pak Fadli, terima kasih sekali sebagai anggota DPR RI, wakil rakyat yang tetap aktif di bulan Ramadan, tetap berkomunikasi, tetap silaturahmi, tetap mengunjungi konstituen. Amin, ya. Amin. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan bukan hanya penuh berkah,
tetapi juga penuh makna dan bisa dimanfaatkan secara kreatif dan produktif. Amin. Terima kasih Pak Fadli, sukses, dan saya persilahkan kalau ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh tanah air. Saya Fadli, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Komisi 9, menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat yang non muslim untuk bisa bersama-sama kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Mudah-mudahan kita selalu menampakkan Indonesia selalu bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli, sehat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Eko.